Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara diskusi interaktif yang bertajuk Penerapan dan pengaruh kecerdasan buatan dalam dunia bisnis di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah masuk dalam mengubah berbagai aspek dalam dunia bisnis. Mulai dari pelayanan pelanggan, analisis data, hingga otomasi proses kerja. Bersama kami hari ini telah hadir para pemateri dan narasumber yang akan membagikan informasi, pengalaman dan pandangan mereka. Tak lupa juga kepada teman-teman penonton yang nanti akan ikut berdiskusi dan bertanya secara langsung. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yaitu Saudara Faisal dan Saudari Epi yang akan membawakan materi mengenai peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa itu artificial intelligence, penerapan dan pengaruh dalam dunia bisnis di Indonesia. Di sini ada pertanyaan, apa itu AI? Penjelasannya yaitu kecerdasan buatan AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan oleh mesin dan perangkat lunak, digunakan untuk proses data, mengambil keputusan dan melakukan tugas-tugas kompleks secara otomatis. Perkembangan AI di Indonesia semakin pesat, didorong oleh ekonomi digital terbesar di ASEAN dan populasi muda yang melek teknologi. Serta selanjutnya yaitu ada penerapan AI di berbagai bidang. Penerapan AI di berbagai bidang. Yaitu ada 4 poin di sini. Pertama, ada kesehatan, ada pendidikan, ada transportasi, juga ada e-commerce. Di bidang kesehatan, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Contohnya seperti AI membantu diagnosis penyakit lewat gambar medis. Serta pendidikan yaitu contohnya tutor AI untuk bantu belajar mahasiswa. Serta transportasi di bidang AI itu modif self-driving dengan AI. Terus di e-commerce contohnya ada rekomendasi produk sesuai referensi. Juga di slide selanjutnya yaitu ada sektor-sektor penggunaan AI di Indonesia. Bisa dilihat persentase perbankan itu paling besar, yaitu ada di angka 34%. Perbankan sendiri itu banyak digunakan, banyak menggunakan AI, maksudnya. Perbankan itu contohnya ada di deteksi penipuan secara real time menggunakan AI. Terus ada asisten virtual untuk layanan nasabah. Terus disusul oleh e-commerce. Contohnya yaitu ada rekomendasi produk personal serta chatbot untuk layanan pelanggan. Jadi AI membantu untuk para pelanggan. Bisa menanyakan apa saja dan rekomendasi produk. Serta itu di e-commerce ada 28%. Disusul oleh manufaktur ada 15% menggunakan AI yaitu otomatisasi produk dengan robot pintar. Terus contohnya juga ada prediksi kerusakan mesin untuk pemeliharaan. Setelah manufaktur ada telekomunikasi yaitu 12%. Telekomunikasi contohnya seperti optimasi jaringan otomatis,
serta chatbot untuk dukungan pelanggan. Serta ada juga sektor publik, yaitu di angka 8%. Emang cukup sedikit, namun contoh dari sektor publik yaitu otomatisasi layanan administrasi, pengelolaan data untuk layanan lebih cepat. Dan ada juga 3% di sini yaitu untuk penggunaan AI lainnya. AI membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di sektor tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya saya persilakan kepada host. Boleh host ambil alih. Baik, terima kasih kepada saudara Faisal yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, meningkat acara selanjutnya kita ke pemateri yang kedua yaitu saudari Evi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, baik, kita lihat lagi ini di slide selanjutnya ada pertumbuhan AI di AI global. Ini pasar AI global ada dampaknya juga nih pada bisnis ya. Untuk pasar AI global ini dari tahun 2022 sampai tahun 2030 nilai pasar AI global mencapai 136,6 miliar dolar. Dan untuk diperkirakan sampai tahun 2030 itu mencapai 1,81 triliun ya. Nah, untuk tingkatan pertumbuhan tahunan ini gaungannya sebesar 38,1%. Untuk dampak pada bisnisnya, ini 56% perusahaan global sudah mengadopsi AI. Untuk 27%-nya mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 5%. Seperti itu, next selanjutnya ini ada statistik AI di Indonesia. Dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Tahun 2023 ini nilai pasar AI di Indonesia diperkirakan mencapai 336,7 triliun dolar sampai tahun 2028 itu mencapai tumbuh 995,5 juta dolar. Nah, ini tingkatan pertumbuhannya ya dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan itu dari tahun 2023 sampai tahun 2028 sebesar 22,1%. Untuk adopsi AI di Indonesia, ini ada dua. Jadi untuk yang pertamanya dari 42% ini perusahaan besar sudah mengimplementasikan AI. Dan untuk 65%-nya berencana tingkatkan investasi dalam 2 tahun. Dampak ekonomi. Untuk dampak ekonomi di Indonesia ini berpotensi tambahan sampai 366 miliar dolar pada PDB Indonesia hingga 2030 serta peningkatan 16% dari baseline PDB. Ya, untuk teknologi AI-nya yang mendukung bisnis di Indonesia nih ada 5 poin. Jadi ada chatbot dan asisten virtual, ada rekomendasi produk dan personalitas, ada analisis data dan prediksi, ada keamanan siber dan deteksi penipuan, dan ada pengembangan produk dan inovasi. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi sama host kita. Baik, itu dia pemaparan materi dari kedua narasumber pemateri kita yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Memang AI ini ya dalam kehidupan kita itu tidak akan jauh gitu. Kita langsung terjun, kita langsung berkaitan langsung dengan AI gitu ya. Pasti berkesinambungan terus. Jadi sambil kita ulas juga sedikit ya kesimpulan dari pemaparan pemateri tadi. Untuk AI adalah teknologi fundamental yang cakupannya sangat luas. Mulai dari otomasi industri, layanan publik, hingga inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Jadi AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Namun pemanfaatannya harus dibarengi dengan pengelolaan risiko. Dan pengembangan regulasi yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, itu secara singkatnya nih materi AI itu kayak gimana gitu. Oke, kalau misalkan kayak gitu kita lanjut aja ke sesi tanya jawab dari penonton. Silakan ke Saudari Alia. Terima kasih untuk para MC untuk kesempatannya saya bertanya. Di sini
Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alia. Saya perwakilan dari mahasiswa. Sini saya ingin bertanya kepada Faisal tentang sektor di pendidikan. Pertanyaannya yaitu, apakah AI dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para siswa ataupun mahasiswa? Dan apakah itu akan efektif untuk pendidikan di sektor AI itu? Terima kasih. Baik Saudara Pak Faisal, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Alia, persilahkan. Ya, terima kasih. Izin berdiri ya kepada host. Terima kasih pertanyaan kepada Saudara Alia. Tadi apakah efektif AI di kalangan mahasiswa ya? Kurang lebihnya seperti itu. AI itu sungguh sangat membantu di para mahasiswa, maupun di bidang-bidang lainnya. Termasuk di kalangan mahasiswa tersendiri itu sangat efektif, sangat membantu, termasuk saya juga menggunakan AI. Saya juga masih mahasiswa S2 sekarang. Sekarang penjelasan menurut saya yaitu AI membantu memenuhi kebutuhan siswa dengan pembelajaran yang mudah dan cepat, serta mendukung siswa berkebutuhan khusus. Contohnya seperti yang telat mikir, terus yang emang agak sulit pertanyaannya, mungkin menurut siswa-siswa yang kurang bisa berpikir gitu ya. Serta memberikan umpan balik langsung. Jadi kita tuh bisa langsung tanya jawab bersama kepada AI. Kita menanyakan sesuatu, AI pasti akan menjawab apa yang kita tanyakan. Namun di sini AI tidak hanya sebagian alat bantu untuk kita, untuk para mahasiswa maupun siswa. AI tidak bisa menggantikan posisi guru ataupun dosen seperti itu. Mungkin dari saya jawabannya seperti itu. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan untuk yang mau mengajukan pertanyaan untuk diajukan secara langsung. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Ega. Saya juga seorang mahasiswa. Di sini saya akan menanyakan suatu pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Jadi kan AI itu sudah banyak digunakan dalam di berbagai sistem dunia bisnis. Nah, saya akan menanyakan apakah AI ini sudah efektif diterapkan di berbagai bidang bisnis tersebut, dan apakah sudah efektif dibandingkan dengan sistem bisnis yang belum menggunakan AI. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Saudara Ega, kita persilakan untuk kepada Saudari Epi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ega sudah memberi pertanyaan ya. Nah, di sini kan tadi pertanyaannya, AI di sistem dunia bisnis ini sudah efektif atau belum dibandingkan dari sebelumnya. Nah, di sini ada penerapan AI dalam sistem dunia bisnis. Ini sudah terbukti ya, lebih efektif sekarang karena ini kita sudah menggunakan sistem AI. Itu udah terutama juga dalam beberapa aspek penting, tapi efektivitas itu juga tergantung bagaimana kita menerapkan AI-nya. Ya, jadi di sini tuh ada 5 poin untuk aspeknya, ada efisiensi operasional. Untuk bisnis dengan AI-nya, otomatisasi tugas berulang, pengurangan waktu dan biaya operasional. Kalau misalnya tanpa AI, ini bergantung pada tenaga manusia, membutuhkan waktu yang cukup sangat lama juga. Nah, kalau untuk aspek yang kedua, itu ada pengambilan keputusan. Bisnis dengan AI ini data driven, berbasis analisis, big data, dan prediksi AI. Nah, kalau untuk yang tanpa AI-nya, biasanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Yang ketiga, ini ada pelayanan pelanggan. Contohnya ada chatbot. 24/7 ini rekomendasi personal ya. Jadi misalnya di penjualan e-commerce. Kalau misalnya manual, ini terbatas waktu dan sumber daya manusia juga. Yang keempat ini ada pemasaran dan penjualan. AI mempersonalisasi promosi, analisis perilaku pelanggan. Kalau yang tanpa AI, sebelumnya ini promosi lebih umum dan tidak selalu tepat sasaran. Next, di kelima poin ini yang terakhir, ada manajemen risiko.
deteksi fraud ini berprediksi kegagalan lebih cepat dibanding sebelum kita memakai AI ya. Promosinya lebih umum dan tidak selalu, dan ini tuh rentan terhadap resiko tak terduga. Terima kasih. Dilanjut lagi nih sama host kita. Baik, untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi dari Saudara Faisal dan Saudari Evi telah selesai. Maka dari itu tolong berkenan meninggalkan tempat acara tersebut. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya. Kita undang secara langsung ada narasumber kita, yaitu ada Saudara Budi dan ada Saudari Kristi. Baik, pada kesempatan yang istimewa kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang dimana narasumber tersebut memang sudah bergelut begitu ya dalam dunia bisnis dan AI segala macam. Ini pertama ada Saudari Kristi. Kedua ada Saudara Budi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai-santai dulu aja sih ya. Untuk pertanyaannya nggak banyak. Untuk Saudara Budi dulu terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, teknologi AI apa aja yang udah digunakan dalam dunia bisnis Saudara Budi? Oke. Mungkin karena dunia bisnis yang saya gelutin tuh bentukannya online shop ya. Karena online shop sendiri kan itu lebih ke antara interaksi manusia dan manusia gitu kan ya. Dan interaksi manusia tersendiri kan nggak bisa 24 jam gitu kan ya. Kita nggak bisa kesuruh pegawai gitu bahasa chatan dan balas chatan tuh 24 jam gitu kan ya. Makanya akhirnya kita ngebuat terobosan menggunakan AI, yaitu chatbot. Chatbot sendiri itu seperti kayak tools ataupun atau query gitu ya, yang ngebuat pilihan ataupun ya pilihan sendiri untuk produk kita. Contohnya kayak mungkin pelanggan pengen apa gitu atau nanya, contohnya kayak jam 11 tidak di jam operasional gitu ya, maka chatbot sendiri yang akan balas. Oke, jadi udah cukup sangat membantu ya bagi dunia bisnis untuk yang sistem chatbot AI itu sendiri. Baik, untuk Saudari Kristi di sini memang Saudari Kristi itu bergelut di dalam dunia bisnis ya, gitu kan? Iya betul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan juga. Yang pertama, dalam jenis bisnis yang dijalankan, apa jenis bisnis yang Anda geluti saat ini? Oke, untuk saat ini saya bergelut di bidang marketing. Dan marketing ini tentunya sangat-sangat terbantu dengan adanya teknologi AI. Sejauh ini saya lebih banyak menggunakan alat untuk marketing, salah satunya adalah Google AdSense. Dan Google AdSense ini menggunakan berbagai AI untuk keperluan seperti menyesuaikan preferensi data pengguna, dan itu sangat membantu agar data-data yang dimunculkan terhadap calon pelanggan itu relevan dengan yang dibutuhkan. Dan dengan adanya AI ini semakin meningkatkan kemungkinan saya untuk mencapai calon-calon pembeli seperti itu. Oke, memang banyak ya jenis tools, jenis website AI gitu ya. Ya, betul. Baik. Oke, untuk Saudara Budi sekarang ya, pertanyaan kedua. Karena Saudara Budi udah pakai chatbot AI, nah itu sejak kapan sih mulai terpikir untuk menggunakan sistem AI di dunia bisnisnya? Oke. Karena saya ini udah berjalan sekitaran 10 tahun ya. Di 2 tahun pertama itu biasanya pakai pegawai biasa. Itu tuh kayak keteteran gitu loh. Akhirnya mencari solusi di situ tuh dari beberapa manajemen di dalamnya, cara solusi yang paling tepatnya apa. Akhirnya terpikirkan itu gitu. Mungkin sekitar dari 10 tahun usaha ini berjalan, sekitar 3 tahun belakangan lah. Itu udah mulai rampung lah. Jadi rancangannya tuh dari 7 tahun yang lalu, tapi rampungnya dan berjalan secara tepat sasarannya itu 3 tahun terakhir. Jadi udah terpecahkan lah ya untuk dari segi waktu, dari segi mungkin dari segi pegawai, waktu pegawainya juga yang harusnya full day itu agak sedikit membantu mungkin ya, dan bukan mungkin lagi udah pasti Ya, gitu pasti, ya kan. gitu.
sangat membantu. Oke, kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari saudara Deva. Oke, dari tadi jawaban saudari Kristi memang manfaatnya banyak ya, berdampak juga positif dari segi efisiensi, kenaikan penjualan, kepuasan pelanggan. Nah, ada juga pertanyaan nih, adakah perubahan dalam manajemen waktu dan atau biaya tersebut? Oke, tentunya maaf tadi manajemen waktu Ya. dan biaya. Ya. Di segi manajemen waktu tentunya sangat berdampak ya, karena tentunya dengan adanya AI itu penggunaan teknologi marketing ini menjadi lebih efisien. Karena kita nggak perlu lagi untuk men-setting data pengguna mana nih yang benar-benar relevan dengan apa yang akan kita jual, apa yang kita iklankan. Untuk segi biaya, tentunya dengan adanya AI itu lebih hemat karena kita nggak perlu lagi harus meng-hire orang-orang tertentu gitu yang ada di bidangnya, karena memang sekarang dengan keadaannya beberapa bidang pekerjaan sudah dihandle dengan AI. Dengan adanya AI tentunya ini sangat mengepres biaya operasional dan dengan kesimpulannya itu artinya lebih hemat dan efisien. Baik, sangat menjawab pertanyaan yang dimana ini bukan hanya saya mempertanyakan nih, dari teman-teman juga banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Ya. Baik, terima kasih saudari Kristi. Oke, pertanyaan dari kita berdua ini bisa dijawab oleh saudara Budi dan saudari Kristi. Untuk pertanyaannya, menurut kalian nih, apakah bisnis kecil atau UMKM di dunia era digital sekarang itu bisa gak sih manfaatin AI meskipun usahanya tuh kecil atau usahanya tuh baru banget merintis gitu? Mau siapa dulu nih yang jawab? Oleh saudara Kristi. Baik, izin menjawab ya. Penggunaan AI ini tidak terbatas dari besar atau kecilnya perusahaan, karena sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan produk-produk teknologi yang menggunakan AI, dan ini bisa digunakan mulai dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar seperti itu. Jadi menurut saya siapapun bisa menggunakannya. Baik, kalau dari saudara Budi? Oke, sependapat saya ya, mungkin ya, sepengalaman saya 10 tahun belakangan, itu bukan berarti emang semua kalangan bisa menggunakan AI itu sendiri, karena mungkin ada AI yang gratis dan lain-lain. Tetapi kalau bisnis yang besar, mencakup bisnis yang besar, contohnya mungkin penggunaan untuk inventory, kalau enggak untuk seperti kayak pemasaran dan lain-lain, itu tuh mungkin kita nggak bisa pakai yang gratisan kah atau yang gimana kah. Mungkin emang gratis bisa dipakai, tapi belum tentu kerahasiaan data kita aman. Itu yang jadi kendalanya. Dan juga untuk membuat AI itu sendiri ataupun sistem AI itu sendiri nggak murah dan nggak gampang. Dari pengalaman saya 4 tahun research ataupun pembangunan itu tuh memakan biaya yang lumayan besar gitu loh. Di pengalaman saudara Budi ini ya, dari 10 tahun dalam bisnis tersebut, adakah di lapangan gitu respon pelanggan gitu bagaimana terkait bisnis dibarengan dengan AI dan manfaat kepada pelanggan segala macamnya itu gimana? Oke, selama research kemarin tuh ya, yang 4 tahun kemarin dan juga pembangunan proyek ini gitu ya, kayak pembangunan untuk chatbot dan lain-lain tuh, kita tuh ada salah satu fitur feedback sebelum ini rampung dan tepat gitu ya. Itu tuh ada chat dulu, feedback dulu dari pelanggannya. Kita juga harus mungkin style query-nya juga bagaimana gitu kan ya. Jadi nggak bisa sembarang. Emang dari segi feedbacknya itu emang sangat perlu gitu, seperti itu. Baik, ini kita berbincang sangat seru ya. Sangat seru mengenai AI, ternyata ya itu sangat membantu dalam dunia bisnis, dalam dunia e-commerce mungkin ya udah pasti itu. Karena mungkin penggunaan chatbot AI itu pasti di dunia e-commerce, di dunia marketing juga pastinya udah pakai gitu. Nah, karena dari pertanyaan kita sendiri udah hampir cukup ya. Mungkin Kita buka sesi nih. Kita buka sesi. Iya. Oh iya, kita buka sesi dari penonton ya. mungkin ya Kak Deva. Boleh nih, silakan
Siapa tahu penonton ada yang mau ngasih pertanyaan, boleh untuk ke Saudara Budi dan pada Saudari Kristi. Oke baik, perkenalkan nama saya Fahri Umar Aziz. Di sini saya sebagai mahasiswa izin bertanya kepada pelaku bisnis yang tadi. Dengan yang tadi pemateri yang sudah dijelaskan kan ada beberapa banyak tools untuk merancang AI ya. Nah saya ingin bertanya bagaimana cara kita memilih tools yang berkaitan dengan AI untuk memulai atau mengawali bisnis supaya kita tidak struggle di kemudian harinya gitu. Seperti kita memilih bagaimana tools yang baik dan benar tuh seperti apa gitu. Segitu mungkin, terima kasih. Oke, untuk saudara Fahri sendiri, bagus pertanyaannya. Itu mungkin faktor yang mempengaruhinya apa aja? Dari saya sendiri, sepengalaman saya, faktor yang mempengaruhinya tuh banyak gitu. Ataupun yang paling krusial deh, apa gitu loh. Contohnya kayak saya butuhnya untuk AI-nya chatbot gitu ya. Itu tuh kayak permasalahannya apa dulu. Kayak yang dibutuhinnya apa dulu, seperti itu. Jadi nggak semerta-merta semuanya bisa dipakai. Terima kasih, itu dari saya. Berarti untuk kita memulai bisnis, kita harus tahu dulu kebutuhan AI kita tuh apa ya? Seperti Ya, itu ya. seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pada narasumber izin bertanya, perkenalkan nama saya Aulia Kusuma Febrianti. Sebelumnya saya izin bertanya apakah ada pelatihan atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk memulai AI? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya mengenai skill tentang AI. Di segala bidang itu tentunya kita perlu skill ya. Dan untuk hubungannya dengan AI ini tentunya itu bisa dipelajari. Biasanya setiap alat AI itu sudah ada support dari pengembangnya, entah itu dalam bentuk video atau instruksi secara tertulis, dan itu bisa dipelajari secara otodidak. Untuk yang lebih expertnya biasanya pelatihan itu lebih ke menjurus ke arah bisnisnya gitu. Di bisnisnya, lalu di bisnis itu menggunakan AI. Nah, baru ada pelatihan yang khusus membahas tentang skill cara menggunakan AI di bidang bisnis tersebut. Seperti itu. Oke, untuk sesi tanya jawab dengan narasumber dengan penonton telah selesai di sesi kedua ini. Kami ucapkan Terima kasih kepada Saudara Budi dan Saudari Kristi yang telah bersedia dalam acara ini memaparkan materi yang sungguh luar biasa dan bermanfaat untuk semua. dengan bisnisnya ya yang sudah dijalaninya seperti apa. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terima kasih. Mohon boleh berkenan meninggalkan acara. Terima kasih. Oke, ternyata untuk pemaparan materi penerapan AI dalam dunia bisnis kita telah selesai. Dari mulai apa tadi Tah? Dari mulai pematerian dari AI dalam dunia bisnis. Terus untuk tanya jawab dengan narasumber, kita juga sudah dijelaskan secara detail nih penggunaan AI dalam dunia bisnis di Indonesia itu kayak gimana, segimana berpengaruhnya. Ternyata AI itu seberpengaruh itu ya. Dan pada akhirnya kita setelah selesai seluruh rangkaian yang dimana kita laksanakan hari ini yang sangat istimewa. Akhir kata dari kami, saya Eva Rosliani. Saya Devanul Fadila. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut.